Kak, halo Kak. Hai, udah join ya? Bentar, Ya sudah. wait. Hai, Kenneth, kedengeran suaranya? Kedengeran, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Nah, kita mulai aja ya. Bentar. Udah makan malam? Nah, ini mau ngambil casnya Kak, dulu. Udah makan ya. malam? Sudah. Ya ya, makan malam sama apa? Sama rawon tadi. Sama alon. Apa tuh alon? Makanan ini apa tuh khas Jawa gitu. Kan khas Jawa. Belum pernah ngerasain, Kak Daud, rawon. Enak loh. Jamur? Rawon, rawon. Oh, rawon. Oh, oke. Baru enggak deh. Ini ya, apa? Kuahnya yang warna hitam ya? Iya. Hmm. Halo, Parents. Selamat malam. Halo, Kak Daud, apa kabar? Gimana kabar? Kabar baik, Parents. Apa kabar? Baik, 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 baik. Baik, puji Tuhan. Oke, sip. Nah, eh kita mulai aja ya. Jadi selamat malam Peres dan juga Kenneth ya. Hari ini kita masuk Ya. ke pertemuan 32 ya. Artinya sudah ke terakhir di Python Stack. Peres ada kegiatan dulu atau udah standby? Kalau Saya misalnya, mau ini, nah, ada ketemu sama orang. oh ada Sampai ketemu, oke ketemu, oke. ya? Ya, Oke. siap siap Ya, siap. ya, mari, mari. Oke, sip. Itu nanti kalau misalnya Mama atau Papanya Kenneth udah ready bilang ya. Oh, Ntar paling oke. Kak Dot mau coba tampilin ini. Kayaknya yang bacain apa WA-nya itu mamanya Kenneth deh. Mamanya Kenneth ada kegiatan nggak? Ya tapi Nah, nggak nggak terlalu sekarang sih, sibuk nggak banget sih. sekarang sih. Nanti aja Ya kita udah. mau cek dulu PPT-nya. Tapi Iya, ada di ya. rumah kan? Ada. Ada di rumah ya. Oke, Hmm. sip. Kenneth boleh langsung share screen aja ya. Bentar. Kita sebenarnya kan mau presentasi ya untuk hari ini. Udah beres dan kita akan main game juga. Ya, jadi untuk hari ini lebih ke bagian lebih ke bagian apa? Presentasi dan Loh. kok di blok sih? Ini nih, kamu jangan pakai ini. Algonova namanya udah diganti. Oh iya ya. Oh, Nova. Oh jadi bukan algoritmik lagi Kak? Bukan algoritma lagi. Ini nih linknya tuh. Oh kenapa diganti sama Algonova Kak? Nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Kayaknya karena ini sih. Kita kan ada kursus matematika. Jadi namanya diganti. Iya. Duh, oh ini Groga. Oh ini sih. Udah ke course ya. Hmm. Terus udah sih. Buka PPT yang terakhir. Linknya ada di grup WhatsApp. Bisa minta tolong dikirim ke chat Zoom nggak Kak? Boleh boleh. Nih ya. Aku agak susah soalnya. Ya. Tuh, tadi papanya Kenneth mau ngapain? Kirain udah standby. Belum. Bukan. Tadi lagi mau ngambil apa gitu tadi bar. Lagi mau Oh, ketemuan sama temen dulu. oh, oh. Yang ini kan? Ya itu.
Ya. Sip, nanti ini karena presentasiin ya. Hmm. eh Ya, ya. Mungkin karena udah beres, kita akan coba latihan dulu presentasinya. Atau kamu mau langsung presentasi aja nanti di depan mama kamu. Oh, latihan dulu boleh kan nggak? Boleh latihan dulu. Nah, caranya kamu tinggal klik tombol slideshow yang ini. Nah, nanti untuk kontrolnya kanan dan kiri ya. Gini ya. Kanan, panah. Wait, wait. Tahu, tahu. Kok nggak bisa sih? Bisa, Oh, tanda panah, tanda panah. Udah bisa? Nah, kiri ya, mulai dari awal lagi. Nah, seperti eh, presentasi pada umumnya, di awal kamu perkenalan dulu, baru nanti di setiap slide-nya kamu jelasin. Ya, ya, ada pertanyaan dahulu? bisa. Bisa ya, coba. Sip. Coba langsung latihan aja, silakan Kenneth. Coba latihan dulu ya, perkenalan ya. Nanti habis itu tinggal Selamat jelasin aja. eh, selamat malam Kak Daud dan ya selamat malam Kak Daud dan Beren. Sekarang hari ini saya mau mempresentasikan kegiatan proyek saya selama di Python Start 1. Penting gak usah parents ya, mama aja. Kamu bisa manggil mama kamu Iya ya. parents. Ya. Eh, tujuan proyek, bentar. Tujuan proyek di mana saya akan di tujuan proyek di algoritmix tersebut ada tiga, yaitu membuat permainan yang menghibur, dua membuat sistem aplikasi yang membantu, dan tiga untuk membuat gambar yang menarik. Proyek yang saya bangun juga terdapat pada proyek yang bisa dilihat di layar. Proyek ini juga sudah dibangun dengan menggunakan komponen sebagai terdapat enam komponen yaitu enemy PNG, ball PNG, platform PNG, minion PNG, bomb PNG, dan bricks PNG. Fitur khas dari proyek tersebut adalah satu, permainan ini memiliki 24 monster. Dua, permainan ini memakai tampilan yang unik. Tiga, permainan ini dapat menganalisis menangan. Dan juga terdapat proyek kedua yang saya lakukan di Algonova ini, yaitu adalah proyek klik tercepat. Keunikan dari proyek klik tercepat ini terdapat tiga, yaitu dapat mengklik dengan cepat, dapat memiliki tampilan yang menarik, dan dapat dilihat dari hasil poinnya. Juga ada proyek yang ketiga, yaitu proyek pemandangan kota. Kesimpulan dari proyek ini yaitu saya membuat seperti dalam pemandangan kota, yang tentunya juga ada keunikan, yaitu ada tanah, ada langit, ada matahari, dan ada blok apartemen. Lalu ada proyek lain lagi yang dinamakan dengan proyek Gobak Sodor. Dia itu eh, yang terinspirasi dari permainan tradisional tradisional Indonesia. Dan keunikan dari game tersebut juga ada tiga, yaitu ada pemain, ada dua musuh, dan ada analisis kemenangan. Nah ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Udah, Kak. Ah, ini bukan, ini masih ada. Yang bagian ini kamu jelasin gamenya. Yang ini nanti kamu ESC, Eh, escape di keyboard, pencet ESC di ujung kiri atas. Aku coba. Ya, Escape. nah terus kamu coba jelasin yang Arkanoid dimainin aja. Ya, nanti pas kamu ke slide nomor 9 kamu bilang aja, oh saya akan menjelaskan game Arkanoid gitu. Coba ulang lagi dari slide-nya. Nah, dari nomor 8 Itu deh. yang Nanti bukan, bukan. Jelasin ulang. Nah, dari nomor 8. Coba jelasin ulang di nomor 9. Lanjut. ini cara tadi gede ini gimana sih? Slideshow. Tutupan ya. Juga terdapat ada proyek yang bernama Arkanoid.
Dan untuk lebih jelasnya, saya akan juga akan memainkan game Arkanoid yang sudah saya buat sendiri. Oke. Nah, Arcanoid di nomor 6. Scroll bawah. Ini yang di sini scroll bawahnya. Ish. Scroll bawah. Ini yang ini Kak. Halo? Iya ini. Nah, nanti kamu tinggal jelaskan aja, kamu tinggal play. Terus nanti kamu mainin, habis itu sekalian jelasin gimana cara mainnya gitu. Ya, kodenya nggak usah dijelasin. Silakan. Ini berarti sekalian latihan juga ya, aku jelasin ya. Hmm. Pertama-tama kita akan memulai game tersebut. Kita klik play di sini, lalu kita langsung dengan cepat klik. Bentar. Kita play di sini, lalu kita dengan cepat klik yang Bricks ini, lalu kita akan memainkannya dengan menggunakan tanda panah di laptop atau di keyboard. Kita menggerakkan yang Bricks di bawah ini searah di mana bom ini juga eh, akan apa sih namanya, akan jatuh dari atas ke bawah. Nah, tujuan kita ini adalah untuk menembak minions-minions tersebut agar minions-minions ini tertembak dan menghilang dari layar. Dan kita harus, jika kita menang, akan ada indikasi di tengah yang gitu ya, bentar. Jadi ini sampai menang gitu ya. Boleh sampai menang. Ini kelamaan juga ya kalau Enggak cepet. ini menunjukkan bahwa kalau saya sudah menang dan kalau sudah menang juga ada indikator di sini menunjukkan you win yang berwarna hijau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, belum. Habis itu kamu tinggal balik lagi ke nomor 10. Nah, ini baru. Baru kamu terima kasih. Kayak gitu ya. Ya, Ready? Mau main game dulu atau mau langsung presentasi? main main game apa Kak? Maksudnya main game ini? Game Kahoot. Atau presentasi dulu aja ya. Nanti game Kahootnya di akhir aja. Iya deh, Coba Kak. boleh panggilin mamanya Kenneth. Ya udah, bentar ya Kak. Hmm, coba kalau misalnya lagi sibuk, kasih tahu juga. Nanti kalau misalnya sibuk di record gitu berarti ya Kak ya? Nah, gitu. Ya udah, bentar ya Kak.
Halo Kak. Hai. Oh, halo, Ini, selamat Iya, malam, Parents. malam Kak Hai, jadi Daud. kita hmm, ketemu ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 32, Parents. Apa kabar? Iya, baik. Kak Daud Kabar gimana? baik ya? Sama, kabar baik juga, Parents, puji Tuhan. Nah, di pertemuan ketiga dua, biasanya kita akan coba showcase atau Mhm. menunjukkan apa aja yang udah Kenneth pelajari selama di kelas. Nah, tadi Kenneth udah latihan juga untuk presentasinya. Jadi peran parents di sini nanti kita menyimak sama sesi tanya jawab. Jadi nanti parents bisa tanya ke Kenneth, mungkin ada yang bagian perlu dijelasin, jadi langsung tanyain aja. Nanti Kenneth sendiri yang akan menjawab. Nanti setelah itu baru nanti sesi sama saya ya. Saya akan sampaikan rapotnya Kenneth gimana di kelas, terus mengenai kelas lanjutannya Kenneth nanti di kelas Algonova. Kayak gitu, mungkin Tiga kira-kira dua akan ini ngambil berarti yang 15 sampai terakhir tiga Kak puluh Daud. menit. Enggak, nanti ada 32 pertemuan lagi alias 32 minggu lagi. Jadi untuk sesi ini nanti parents kira-kira 15 sampai 30 menit ke depan bareng-bareng. Habis itu 15 menit terakhir saya sama Kenneth nanti main bareng di Kahoot ya, gitu. Bisa parents ya untuk 30 menitan ke depan. 30 menit ke depan. Hmm, Oh, oke, oke. Iya, iya. oke, sip. Kenneth boleh langsung kita presentasi aja. Kamu ya. langsung mulai dari yang slide pertama ya. Nanti Kenneth, parents boleh langsung tanya ke Kenneth ya untuk bagian sini. Ke nomor 2. Oke. Sip. Silakan Kenneth. Ini gimana? Sebentar ya Kak. Boleh. Oh, ini nggak nyambung nyambung. Klik kanan dan kiri di keyboard. Nah, ini baru nyambung. Ya. Selamat pagi Kak Daud. Eh, Malam. selamat, ya, ya. Selamat malam Kak Daud dan Bunda. Hari ini Malam. saya akan mempresentasikan berbagai proyek yang telah dilakukan selama di Python Start 1. Oke. Tentunya juga terdapat tujuan proyek yang dilakukan selama aku berada di Algonova, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, saya ingin mencapai tujuan membuat permainan yang menghibur. Dua, saya ingin membuat sistem aplikasi yang membantu. Dan tiga, untuk membuat gambar yang menarik. Dan ini juga merupakan proyek yang sudah dibangun. Proyek pertama yang sudah dibangun, ya bisa dilihat di layar seperti ini proyeknya. Dan ini mengandung komponen sebagai berikut. Terdapat 6 komponen, yaitu Enemy PNG, Ball PNG, Platform PNG, dan Minion PNG, Bomb PNG, dan Bricks PNG. Terdapat fitur khas dari proyek game Arkanoid yang telah aku buat, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, permainan ini memiliki 24 monster. Yang kedua, permainan ini memiliki tampilan yang unik. Yang ketiga, permainan ini dapat menganalisis kemenangan. Ada juga terdapat proyek yang kedua, yaitu proyek klik tercepat. Keunikan dari proyek klik tercepat ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dapat mengklik dengan cepat, yang kedua dapat memiliki tampilan yang menarik, dan yang ketiga dapat dilihat hasil poinnya. Tentunya juga bisa dilihat dari proyek klik tercepat, tampilannya seperti yang berada di layar tersebut. Yang proyek ketiga juga yaitu adalah proyek pemandangan kota. Tentunya di proyek ini juga jelas yaitu membuat proyek yang bergambarkan tentang pemandangan di kota. Yaitu juga ada keunikan dari proyek tersebut yang telah aku buat. Dan itu juga dibagi menjadi empat, yaitu ada tanah, dan ada langit, ada matahari, dan ada blok apartemen. Gambar aja kok bisa digerakin. Gambar aja. Dan ada juga fitur khas dari proyek Gobak Sodor. Tentunya juga proyek dari Gobak Sodor ini eh, diambil dari permainan tradisional di Indonesia,
Juga proyek Gobak Sodor ini telah aku buat dan juga memiliki keunikan juga. Yang pertama ada pemain, ada dua musuh, dan ada analisis kemenangan. Bisa dimainin juga. Nah itu bisa. Demonstrasi proyek Pygame Arconoid. Nah, agar lebih jelas, bisa langsung dimainkan di Pygame Arconoid-nya. Nah, seperti yang dilihat, ini merupakan behind the screen. Ini juga ada kode-kodenya untuk membuat game tersebut. Nah, untuk memainkan game tersebut yaitu kita tinggal bisa mengklik play di atas, lalu dengan cepat kita klik bridge-nya di sini. Sebentar. Nah, sebentar, agak nge-lag dikit. Nah, kita klik play, terus kita double klik di sini. Eh, bentar. Kita play, double klik. Nah, jadi eh, bom ini kan akan jatuh secara otomatis jika mengenai minion atau berada di pojok layar hitam. Nah, jika dia jatuh, kita juga bisa memantulkannya lagi ke atas menggunakan brick yang telah disediakan di bawah. Dan ini kan tentu kan bomnya tidak akan sejajar terus. Dia akan memantulkan sesuai dengan eh, pantulan yang eh, nah, pantulan yang ada. Nah, makanya kita juga harus menggerakkan kanan kiri menggunakan tanda panah yang tersedia di keyboard. Nah, dan nanti jika menang akan ada, ya. Nah, jika kalau menang juga ada indikator yang berkata you win, yaitu kamu menang. Dan ini biasanya juga memakai warna hijau. Dan kalau misalnya kalah, dia memakai warna merah. Nah, Tuh. Terus se- seki sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Nah, Oke, getting yeay. applause. Tarik nafas. Beberapa Good kali job, agak kakak. gemeter dalam suara ya. Coba Pak Rans mungkin ada pertanyaan. Sesi tanya jawab, mari kita coba eh, selidiki dari Iya, sisi presentasinya. Kalau Kak Rans ada pertanyaan, boleh tanyain ke Kenneth. eh, tadi ada beberapa yang kata kakak bisa dimainin, itu bisa ada, show bisa. pengguna nggak? Coba, Hmm, coba bisa juga. tunjukin yang mana? Yang apa tadi? Yang Nah, apartemen ini kan, sama. nah kalau apartemen tuh emang cuman gambar doang Oh, dia. oke. Emang Yang kita emang ngebuat apartemen tadi gambar. apa ya? Nah, Gobak Sodor. nah, kalau Gebak Sodor itu juga bisa dimainin. Nah, dia itu di, eh oh ini juga bisa nih, game clicker tercepat. Hmm. Yang ini ya, yang ini Yang ya. Nah, 5, bukan ya? klik kuning. Nah, Oh 5 ya. ini. Nah, Nah, ini kan juga bisa nih. Gimana? Jadi klik kayak gini juga. Hmm. Nah, terus ya kita klik. Nah, ini loh. Nah, Oh, kalau memang cepat dapat juga ya ini oh, oke, warnanya oke. hijau gitu. Nah, kalau kalah waktu habis ya, kalau menang ya menang gitu. Ada Nah, juga terus gobak sodor. yang Gobak Sodor. Nah, yang gobak sodor ini di bawah di kayaknya. modul 5 kalau gue bawa sadar. Oh, domba. Paling bawah. Paling bawah nggak ya? Coba nomor 9. Ini ya, hit ini kan. 9 apa 8 ya? Coba 9 dulu kan. Oh iya 8 berarti. Nah, nah ya. Terus ini ya ditekan. Nah, terus jangan sampai yang kena yang merah-merahnya ini. Ah, Nah, kalau udah bisa dia bakal balik lagi. Kayak gitu. oke. Good job, kakak. Terus itu kakak apa rumus-rumusnya itu sudah ada catatan ya?
atau sudah paham? Itu kan kayak ada size-size itu. Ya, ini semuanya ini Lebar, tinggi, ya. Maksudnya sudah tahu maksudnya. ya udah tahu juga Dulu ya. beberapa, tapi ya juga Oke, ambil dulu ya, nak. iya ya, juga ada beberapa juga yang ya emang kan ini kan materi apa tuh kodenya kan banyak kan emang. Mhm. Ya, jadi untuk ya di apa ya di ya tak Jadi ini di apa ya, disimpan kayak rumus begitu ya, ah kayak rumus iya ya. kayak rumus Hmm. ya terusnya Tapi itu size-nya bisa dirubah-rubah. Itu kan ada size, lebar, tinggi, mempengaruhi tadi ya, ke jarak-jaraknya gitu. coba kan ini kan kayak gini, coba kalau nih diganti jadi 100 kan juga bisa juga, tapi ya Hmm. nanti pasti bentuknya pasti nggak aneh ya kan dia Oh. coba Oh. aja. Mm. Ya intinya gitulah. Iya, iya. Udah kan udah sih kak. Belum, ini parents ya, Mama Kel. Hah? Oh Santai, 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 santai. Parents ada pertanyaan lagi? Kalau yang gambar apartemen tadi itu apa tujuannya? Maksudnya Nah, hanya drawing aja atau apa? Eh, eh. itu menggambar, yaitu lebih ke menggambar. Menggambar dengan di modul Python. 4, Iya menggambar dengan Apa Python. bedanya menggambar di modul 4. Python dengan drawing dengan aplikasi yang lain? Maksudnya apa Per- kelebihannya? Nah ya kan kalau aplikasi lain kayak Paint kan emang cuma menggambar. Mm-mm. Kalau ini bentar, yang yang ini ya kak ya. Iya, yang itu. Nah, ini kan. Eh, Betul, betul nomor 3. Ditutup dulu. oh, ini tutup. Nah ini jadi kayak animasi gitu loh. Nah jadi Oh, kayak garis-garis warnanya. jadi dia Nah, gambar sendiri. mm-mm. Ya Jadi tapi ini tetap. merekam apa yang kakak bikin, atau ini Ya ini buat karena kodenya. rumus-rumus? Oh, Gambar pemandangan ya ini. iya lucu. Langit. Nih Nah, mulai ulangi dari awal ya. blok apartemen. Hmm. Saya. Enggak, enggak. Bisa nggak ulangi dari awal? Oh. Nanti ini saya dapat filenya Kak, Dawud. Mau kasih lihat ke ayahnya. Yang kemarin itu ya, yang kemarin-kemarin itu. Coba agak nggak kedengeran. Kedengeran. Udah selesai. Udah. Oke. Nanti ini dapat kayak filenya gitu nggak Kak Daud? Mau kasih lihat ke ayahnya. Oh, dapat, dapat. Ini akunnya bahkan kayaknya bisa diakses selamanya deh. Harusnya ya. Ya nanti akunnya kan nanti ada kelas berikutnya juga. Nah, ini nanti yang Oh. sebelumnya juga tetap kesimpan. Kalau misalnya mau Hmm. eh, dapetin filenya itu nanti di kelas berikutnya ada GitHub. Nanti belajar GitHub. Nah, filenya ini disimpannya secara online, kayak Google Drive tapi khusus untuk codingan. Oh. Nah, itu nanti kan belajar itu. Jadi mungkin pas sekarang merasa belum butuh karena di SMP atau SMA-nya belum pakai. Tapi kalau misalnya pas kuliah udah belajar IT, nah itu GitHub eh, ya bisa jadi Bisa tadi ya dilihat-lihat kumpulan lagi gitu ya. rumus. Jadi nanti bisa dilihat untuk project-project kecil nanti. Hmm. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi ke Kenneth, Parents? Hmm. Nggak ada sih, udah cukup. Belum ada ya? Siap. Hmm. Nah, oke, good job Kenneth sekali lagi ya. Gimana perasaannya Kenneth? Senang sih Kak, senang. Tadi agak sedikit ini ya, tegang karena malam hari jadi pagi. Tapi nggak apa-apa, mungkin semangatnya ya masih pagi hari ya. Ya, Nah, oke.
Congratulations Kenneth ya. Jadi hari ini kita masuk ke Student Project Fair sama Next Level Parents, di mana Oke. kita artinya sudah masuk ke pertemuan 32. Ya, jadi kita udah Mhm. beres. Kenneth masih ingat gak terakhir kali? Eh, kapan pertemuan pertama dimulai? Tuh, tanggal bulan 9 tanggal Nah, 2020. kita bulan 9 ya. Kamu masih ingat gak pelajaran pertama ngapain? Ah, udah lupa. Bulan September. Ingat-ingat dikit. Kemarin malam makan apa? Hmm? Kemarin malam makan Ah, apa? udah. Masih ingat nggak? Oh, Ada lupa juga. Ya udah, yang bulan September ini ya kita belajar tentang print. Masih ingat gak? Ini yang Ingat awal sih. banget ya. Kamu belajar gimana awalnya untuk mencetak atau merintah komputer buat cetak teks ya. Dasar banget. Sampai project yang tadi ya, yang udah mulai berbaris-baris bahkan udah sampai ratusan. Yang paling Kenneth ingat project apa? Project itu yang project Argonoid. Project yang Arkanoid ya. Karena mulai dari gambar, codingan bisa kamu rubah ya. Ya, Nah, itu dia, betul. Jadi, ada banyak banget proyeknya ya. Mungkin tadi sebagian udah ditunjukin parents ya, tapi sisanya masih banyak kesimpan juga di akun Kenat. Kalau misalnya nanti ada pengen review, itu bisa dicek juga ya di akunnya. Nah, sejauh Hmm. ini Ini akunnya saya pelajarannya, lihatnya dari mana, Kak Del? nah itu dia, itu yang akan saya tampilkan sekarang. Jadi nanti ada 32 pertemuan kan ya, itu saya udah Mhm. buatkan compile-nya dalam bentuk PDF. Jadi sebenarnya Kenneth bisa cek dan juga parents bisa cek di akunnya Kenneth itu ada ada berapa modul berarti? Ada 6 modul ya. Terus nanti di setiap Mhm. modulnya ada beberapa pertemuan, totalnya ada 32. Itu nanti bisa dicek di akunnya Kenneth atau nanti saya kirimkan juga satu PDF. Jadi berupa rapot untuk Kenneth di mana nanti dari sistem itu sebenarnya nilainya bisa ditarik. Terus nanti nilai ini hasilnya dari tugas yang udah pernah dikerjakan sama Kenneth. Gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak tugas yang dikerjain, nilainya semakin bagus. Gitu. Jadi indikatornya itu. Nah, ada banyak ya. Nanti di sini bisa dilihat ada 32 pertemuan. Nanti bisa Mhm. dilihat detailnya melalui grup WhatsApp. Saya nanti kirimkan di situ. Nanti Mhm. parents bisa tolong di-review. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung sampaikan ke saya di grup WhatsApp ya. Oke. Iya. Nah, itu nanti boleh dilihat belajar apa aja juga nanti ada di bawah attachment-nya. Nanti ada beberapa screenshot yang udah jadi capaiannya Kenneth, mulai dari ngerjain tugas apa, contoh project-projectnya seperti apa, sama kalau misalnya agak bingung dari gambarnya bisa dibaca penjelasan teksnya. Nah, nanti bisa ditanya aja kalau misalnya ada pertanyaan mengenai hasil rapotnya. Oke. Gitu. Ini mungkin Iya. secara keseluruhan aja ya, supaya nanti nggak terlalu lama juga. Dan secara overall ya, keseluruhan belajarnya Kenneth yang saya lihat, jadi Kenneth ini udah berhasil belajar Python Start ya. Mungkin awalnya emang agak struggle karena belum pernah belajar programming sebelumnya, tapi Mhm. rasa penasarannya Kenneth tinggi. Jadi itu yang ngebikin belajarnya Kenneth cepet. Nah, Hmm. itu yang perlu dipertahanin ya rasa penasarannya karena nanti kalau rasa itu hilang, jadi belajarnya pun akan ya kayak keseret-seret gitu. Cuman karena dia penasaran tinggi, jadi selalu bertanya dan selama di kelas juga jadi nggak boring ya. Nanti di bawah juga ada catatan apa aja yang udah dibelajar, apa aja yang udah dipelajari sama Kenneth. Gitu. Itu aja Oke. mungkin catatan dari saya dan juga reviewnya. Dari Oke. Panas mungkin ada pertanyaan dulu. Sebentar. Nggak ada sih, Kak Daud. Oke. Yang Belum ada ya. nextnya berarti materinya apa ya? Saya lupa. Nah, itu dia, itu juga yang ingin saya diskusiin. Jadi, yang Kenneth bisa pilih itu sebenarnya ada Python Start 2, Ya. sama ada website. Kemarin beberapa kali selama di kelas, Kenneth itu sebenarnya mention tentang website. Nah, Mhm. perbedaannya apa? Kalau di Python Ya. Start 2, Mhm. nanti seperti yang di Python Start pertama atau kelas yang sekarang. Yang sekarang Iya. itu projectnya banyaknya game. Nah, kalau di Mhm. Python Start 2 nanti Kenneth projectnya ngebikin aplikasi editor gambar, aplikasi editor teks,
terus beberapa aplikasi yang mirip kayak Microsoft Word punya ya, gitu. Jadi ada Microsoft Word, ada Paint, terus sama game di akhir dari Python Start 2-nya. Nah, kalau di Hmm, website itu Kenneth udah fokus langsung ke pembuatan websitenya. Jadi nanti mhm. semua proyeknya Kenneth itu akan pakai yang namanya, kalau saya nggak salah dia pakai Wix ya. Kalau saya nggak salah dia pakai Wix. Jadi Wix ini kayak eh, WordPress atau satu aplikasi satu aplikasi pembantu gitu untuk ngebikin website. Jadi nanti Website. dia kayak WordPress. Kalau WordPress itu misalnya udah aplikasi pernah buat dengar. website. Hmm. Nah itu nanti Kenneth akan belajar itu mulai dari awal. Nanti hasil semua proyeknya mungkin di websitenya bisa ngebikin website tentang apapun ya. Ada kalkulator, website game juga, terus website ya itu game kalkulator. Nanti sisanya ada beberapa modulnya. Nanti saya kirimkan ya. Saya agak nggak hafal Oke, juga untuk modul detailnya. Nah itu oke, pilihannya ada dua parents. Sebenarnya ini balik lagi ke Kenneth nanti maunya fokus ke bagian yang mana gitu. Kalau dari saya rekomendasinya ke Python Start 2 karena nanti Mhm. dari sini kan udah tahu basicnya yang di Python Start 1 plus nanti akan mulai ngebikin aplikasi di komputer gitu. Kenneth nanti akan belajar pakai Visual Studio Code. Jadi ngebikin aplikasinya sendiri. Hmm, Nah, itu sama aja. pakai Python juga ya, Kak ya. Ya. Kalau pakai Python juga ya, sama ya. Hmm, kalau misalnya oh iya betul bahasanya. Kalau di Python Start 2 betul pakai Python. Kalau di website nanti akan ada belajar bahasa baru. Ada tiga malah. HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi ada tiga bahasa baru yang nanti akan Kenneth pelajari. Mungkin akan terkesan overwhelmed, betul. Itu alasan lain juga saya rekomendasiin Python Start 2. Tapi tergantung sama Kenneth juga. Kalau misalnya emang udah pengen fokus ke website, ya semuanya bisa dijalanin ya. Jadi nanti yang di Python Start 2 ini kayak buat aplikasi juga ya kak ya berarti? Kayak buat aplikasi juga. Kayak nanti ada nggak ya? Kalau yang website sih nggak. Bentar. Saya coba cek ya. Materinya apa aja. Eh, Oh, saya cuma ada ini. Yang Pythonnya aja, yang websitenya nggak ada. Nanti saya coba cari. Saya tanya ke adminnya dulu ya, Terence. Saya kirim Ya. via grup aja. Saya mintain Yang dulu. pertemuan berikutnya tuh berarti sama juga 32 ya, Kak? Yang itu juga sama 32. Konsepnya pun sama juga. Nanti akan project base. Diakhiri sama tadi ya. Kayak yang seperti barusan akan ada showcase project-project apa Contoh-contohnya aja. kalau Python 2 itu apa project-projectnya seperti apa punya nggak? Nah, Mungkin ini. contoh. Ini ya. Kalau Python Start 2 saya punya, tapi yang website nanti saya mintain dulu. Ini yang Python Start 2, jadi di awal modul 1 itu akan review dulu ya. Jadi review di Python Start pertama belajar apa aja. Jadi nanti akan Mhm. belajar juga hal yang baru, ada tentang struktur data. Terus nanti mulai belajar modul 2 langsung project. Projectnya berupa aplikasi Windows. Ini yang tadi aplikasi memori atau teks. Sorry, ini yang kayak Google Form. Jadi nanti bisa jawab pertanyaan, jawabannya benar atau salah, dikasih tahu nih, benernya berapa, salahnya berapa. Terus nanti yang teks, ini baru yang kayak Microsoft Word, terus gambar secara otomatis ini yang editor gambar, kayak Photoshop, terus game kompleks dengan Python, game labirin, sama ada shooter. Jadi nanti ada dua game. Terus yang terakhir yang GitHub yang saya mention tadi. Ini bisa jadi file nggak? Bisa. Nanti belajar di GitHub ini. Nanti akan dipublish ke internet. Jadi kalau misalnya dicari, halo, halo,
Halo Kak. Halo, bisa kedengeran? Tes tes, halo. Halo, keren nggak? Kedengeran ya. Ah, ah. Oke, nah itu ya project-projectnya. Jadi yang tadi mungkin sampai yang game ya. Terus nanti ke bagian GitHub untuk jadi file online-nya. Itu jadi portofolio online-nya Kenneth ya. Gitu, parents. Mungkin ada pertanyaan dulu? Pengen lihat ini kalau yang Python 2 itu ada contoh projectnya kayak gimana? Oh, kalau contoh projectnya mungkin yang tadi ya. Tampilan, dua tampilan ini nih. Ini contohnya yang game. Hmm, dia udah ada backgroundnya gitu ya, maksudnya udah. Mm-mm. Terus dia aplikasinya eksternal ya. Nggak di Algo Nova-nya Oh, sendiri, nggak di website lagi. Kan tadi semuanya pure website ya. ya. Terus ini yang contoh kedua. Nanti hasilnya pun nge-pop up aplikasi sendiri. Harus download lagi atau gimana? Kenapa, Peres? Yang eksternal itu maksudnya harus Oh, download. eksternal ini maksudnya nih, kan kalau tadi semuanya di website Algonova tuh. Mm-mm. Nah, ini dia pakai aplikasi eksternal namanya Visual Studio Code yang biasa apa saya pakai juga ya untuk bikin program-program yang itu jadi aplikasi gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang editor ya, yang editor gambar. Nah, itu aja mungkin dua contohnya ya. Oke, oke. Nanti kalau website aku boleh minta contohnya dikirim ke WA saya ya. Boleh, boleh, boleh. Itu sekalian sertifikatnya. Nanti adminnya kan akan hubungi parents dalam minggu ini harusnya. Nanti minta nama lengkap sama nomor telepon. Nah, itu tolong direspon aja karena nanti supaya sertifikatnya tergenerate. Nah, sekaligus nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain ke dia. Nanti minta aja PDF-nya. Akan dikirimkan langsung sama admin yang ngirimin sertifikat juga. Oh, PDF untuk yang websitenya. Yang website sama yang Python Start 2 juga barangkali pengen bandingin lagi. Oke, oke. Sip. Untuk apa untuk rapot nanti yang saya kirim nanti yang kirim saya langsung ke grup WhatsApp aja kayaknya dalam bentuk PDF langsung. Terus yang sertifikat nanti ada adminnya sendiri. Ya, itu aja mungkin secara singkat untuk next levelnya Kenneth sebelum main game. Kak ada pertanyaan dulu? Hmm. Nggak ada sih, udah. Nggak ada ya. Mungkin foto dulu untuk di Python Start ini atas kelulusannya. Kita foto dalam hitungan tiga ya. Ya. Saya ikut foto juga. Paras juga ikut ya. Oke, oke. Marvel juga mau ikut boleh? Ah, satu ya tapi ngeblur. Dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih parents untuk kehadirannya di showcase Python Start pertama. Iya, Oke, terima kasih. bye. Kita main Kahoot sebentar ya, Kenneth ya. Oh iya, iya Pak. Sip. Padahal coba share screen dulu. Kamu suka nama-nama? Kok ini ngezoom sendiri HP ini kameranya? Pakai apa kamu? Oke, iPad. Oh, pantesan. Eh, Kirain laptopnya canggih. Laptop apa ya? Oke, ntar ya. HP-nya nggak habis baterai. Laptopnya nggak habis baterai. iya, makanya ini tiba-tiba aja padahal tadi udah dicas tadi. Tapi nggak habis baterai. Itu udah dicas nggak bisa nyala lagi. Nah iya, nggak bisa. Coba mungkin nanti lah. Jadi buka-buka lagi. Bentar. Hmm. eh nah ini dia. Kita tebak negara ya. Kamu mending ambil HP satu lagi. Nah, jadi nanti kamu joinnya lewat HP. Terus nanti lihat soalnya dari tabletnya ya. Yang itu join grup WhatsApp kan?
Yang HP Nama kamu ya join join. join ya. Nih. Bentar ya, dia agak loading. Hmm. Nah, ini dia. eh Kamu bisa klik aja link yang ada di grup WhatsApp, terus nanti kamu langsung join di HP. Soalnya nanti lihat layar apa? Lihat dari layar Kadaut ya. Iya iya iya. Tuh, linknya udah ada di grup WhatsApp, tinggal diklik, masukin nama, join. Iya. Oke, kita mulai ya. Udah pernah main Kahoot belum? Oh, udah pernah nggak? Udah ya. Oh ya udah tahu berarti ya. Iya. Oke, kita akan tebak nama-nama negara dari benderanya ya. Hmm. Iya. Guess the country from the flag. Ah, iya. Oke, easy peasy ya. Udah pernah main ini belum? Udah pernah. Negara belum ya? Kalau negara belum. Oke, kayaknya belum. Udah berarti. Coba ini bendera negara Cina. Gampang nih. Oh, Gampang. Lanjut lagi. Negara apa nih? ada. Oke, Canada. Betul. Lanjut lagi. Nah, ini apa? Double points ya. Oh, Timur Tengah nggak tahu ya. Oh, benar. Mantap. Lanjut lagi. Nah, ini diketik nama negaranya dalam bahasa Inggris. Oh, dia dia biasanya pakai kapital. Negaranya ada bahasa Inggris ya. Jangan yang Indo. Oh, Betul, Spain ya. ya. Mantap. Lanjut lagi. Win strike yang 5. Hmm. Nah, negara apa nih? South Korea. Yes, South Korea. Mantap. Cepet banget, keren. Ini curiga udah pernah main nih. Enggak pernah. Nah, double points. Ini bendera negara Argentina. Tampak Argentina. Terus, Wih, cepet bener. Oke, lanjut lagi. Guess the country from the flag. Ah, negara apa nih? Prancis. Yes, France. Ya, betul banget. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini diketik lagi nama negaranya dalam bahasa Inggris. Hmm, kalau apa ya? Kalau nggak tahu juga salah deh. Oh benar ya? Yes, Poland. Betul. Mantap. Lanjut lagi. Nah, ini negara apa? Harusnya sih Meksiko atau Ekuador ya. Nah, coba Meksiko lah. Wih, mantap. Lanjut lagi. Nah, ini disusun. Nama negaranya diurutkan ya. Oke. 3 huruf. Kamu susun dari atas ke bawah. Digeser-geser itu bisa digeser-geser. Nah, diurutkan. Nama negaranya singkatan. Yes, singkatan dari Wah, apa apa sih Arab apa sih itu nama ya Arabnya benar. Arab Emirates. Arab Emirates ya. Oke, nama negaranya lagi. Apa nih? Eh, eh, Uh, Jepang. Cepet banget. Lanjut.
Gila, bener semua nih. Keren banget. Orangnya suka jalan-jalan ya. This is Columbia flag. Oh, tapi itu yang atasnya kayak Bendera Kolombia. Bener atau salah? kuningnya tuh kegedean ya kayaknya. Hah? Yang kuningnya kegedean Fox kayaknya. Ya, kenapa nggak kedengeran suaranya? Oh, apa ya? Yang kuningnya tuh kayaknya kegedean ya. Makanya tadi aku Is, jawab Fox. suara kamu agak ini sih, agak remang-remang. Oh, gak geremeng-geremeng ya. Jadi nggak begitu jelas. Ya, Kal. Lanjut, negara apa nih? Terus kebalik. Nah, ini udah mulai susah ini. Harusnya sih, harusnya ya. Nah, Australia, betul. Lanjut lagi. Diketik lagi ya, dalam bahasa Inggris. Ini Indo-Inggris sama sih harusnya. Inggris ya, tetap India kan ada Inggris India. Ah ya, Mantap, India. Lanjut. Nah, negara apa ini? South Africa. Yes, benar banget. Ya, South Africa. Lanjut lagi. Nah, benar atau salah? Ini beneran Netherlands. Oh, Netherlands. Udah, ini kan harusnya benar ya. Tapi coba deh. Netherlands itu Belanda. Lah, Ah, Netherlands Belanda. iya Netherlands Belanda kan ya. Ah, Nah, ini diurutkan lagi dari atas ke bawah. kan bener ah kan yang bendera Indonesia di Shopee kan. Iya. Saya, ya. Nah, ini gampang nih. Geser-geser. Yes, USA. Benar. Lanjut lagi. Nah, guess the country from the blood. Apa nih? Luxembourg emang Luxembourg kan bukannya ini ya, kayak kota Rusia. Oh iya ini mah Rusia ya. Yes, Russia. Ya, betul. Nah, Lanjut lagi. iya, kedua Terakhir, this is the UK flag. gampang gitu nah. Inggris kan. False. Iya, benar. Ya. Nah, ah, Oke, congratulations ya, congratulations. Berarti kita lihat podiumnya. Juara tiga, kosong. Juara dua, kosong. Juara satu, jeng, 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 jeng. Mantap. Oke, dapat ya. Dapat juara satu. iya, Sip. Oke, itu aja Kenneth ya untuk hari ini. iya. Jadi so fun seluruh next levelnya udah beres untuk Python Start pertamanya. Ntar pas berikutnya tetap dimulai pekan ini ya. Nanti boleh ditentuin aja mau yang PS Python Start 2 atau yang website. Oke? Oke, so bye-bye Kenneth. Selamat malam dan semoga bermanfaat Python Start pertamanya. Dadah Kenneth. Terima kasih Kak. Bye. Bye, makasih ya.